Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing sebuah buku tulisan Stephen D. Levitt dan Stephen J. Dubner, teman-teman. Judulnya adalah Freakonomics. Ini buku yang udah lumayan lama ya, karena dia itu terbit pertama kali tahun 2005. Terus judulnya pun udah familiar gitu, Freakonomics. Teman-teman mungkin udah sering lihat juga gitu di toko buku, di perpus, atau mungkin udah ada yang punya juga. Terus versi terjemahan buku ini ke bahasa Indonesia juga udah banyak. Nah, jadi kemarin pas saya ke perpus, itu setelah kesekian kalinya ngelihat buku ini, akhirnya rasa penasaran itu muncul. Nah, judulnya kan Freakonomics ya. Jadi emangnya seberapa freak sih isinya gitu. Terus di covernya ini dibilang, explores the hidden side of everything gitu. Ah masa gitu, apa iya se-everything itu? Nah, dalam bayangan saya gitu. Jadi singkat cerita, setelah selesai saya baca, sebetulnya agak kecewa sih, karena kayaknya saya tuh udah over ekspektasi duluan. Nah, kesan yang saya tangkap, buku ini itu sebetulnya nggak se-freak itu, teman-teman. Dan yang dibahas yang nggak everything juga gitu. Jadi ungkapan tadi itu agaknya terlalu hiperbolis gitu ya. Nah, tapi memang buku ini memang agak unik ya, teman-teman. Unik karena pertama itu untuk sebuah buku yang ditulis oleh seorang ekonom dan dalam tanda kutip menjual ekonomi di judulnya, saya justru nggak ketemu nuansa ekonomiksnya. Terus topik yang diangkat justru nggak biasa gitu, kayak Ku Klux Klan, terus sumo, aborsi, dan sebagainya gitu. Terus yang kedua, buku ini tuh unik karena bahasannya itu yang lumayan random, teman-teman. Dan agak susah kita cari benang merahnya antar chapter. Di chapter 1 misalnya, kalau nggak salah ingat saya, dia itu membahas tentang insentif, yang mana insentif ini bisa menjadi alasan bagi orang untuk melakukan cheating atau berbuat curang. Terus di chapter kedua, dia membahas gimana asymmetric information atau informasi yang nggak berimbang ya antar pihak, itu digunakan untuk mengeksploitasi pihak lain. Terus di chapter 3, dia membahas struktur piramida yang sangat timpang, teman-teman. Di komunitas-komunitas kayak geng narkoba, terus dunia atlet, dan sebagainya, di mana orang-orang yang ada di dasar piramida itu istilahnya rela menanggung defisit atau rela melakukan effort yang ekstra, sementara hasilnya itu nggak seberapa gitu, demi untuk berlomba-lomba ke arah puncak yang menjanjikan reward super besar, kira-kira gitu. Nah, dari 3 chapter ini aja kita udah agak sulit ya teman-teman nyari korelasinya gitu. Dan di 3 chapter berikutnya pun juga kayak gitu. Di chapter 5 dan 6 misalnya, buku ini tuh membahas soal parenting, bahwa masa depan seorang anak itu bisa lebih diprediksi dari ngelihat siapa orang tuanya, ketimbang dari ngelihat hal-hal khusus apa yang dilakukan oleh orang tua ke anaknya gitu. Nah, tapi yang paling kontroversial barangkali adalah isi chapter 4 ya teman-teman. Ya, ini ketika si penulis itu membahas faktor-faktor apa aja yang mengurangi angka kriminalitas di AS secara drastis gitu. Jadi dulu di tahun 80-an akhir, AS itu bisa dibilang kacau balau, teman-teman. Angka kriminalitasnya itu tinggi. Nah, tapi di awal tahun 90-an, angka ini secara ajaib itu turun signifikan. Nah, singkat cerita, menurut penulis, itu penurunan mendadak terjadi bukan karena pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat yang bagus, bukan juga karena polisi, atau bukan karena faktor hankam lainnya, teman-teman. Melainkan karena ada kebijakan legalisasi aborsi yang disahkan 2 dekade sebelumnya. Nah, jadi karena adanya legalisasi tadi, maka ini membuat generasi yang nggak diharapkan atau berpotensi punya problem di kemudian hari itu akhirnya nggak dilahirkan karena aborsi diperbolehkan, kira-kira gitu. Nah, tapi di sini saya nggak akan bicara lebih detail soal bahasan aborsi tadi ya teman-teman, karena si penulisnya itu udah ngasih disclaimer bahwa adanya penjelasan tentang fenomena keterkaitan tadi itu nggak lantas berarti dia mengendorse aborsi. Dia itu cuma bicara apa yang dianggapnya fakta gitu. Terus selain itu, argumennya tadi itu tentang aborsi itu juga udah banyak dikritik, teman-teman. Kalau kita browsing ya kita akan bisa mudah menemukan kritiknya gitu. Dan kalau kita sebagai pembacanya itu juga cukup kritis ya, kita juga bakal mikir lah bahwa aborsi itu sendiri sebetulnya bukan merupakan variabel akar atau akar masalah gitu, tapi sekedar sebuah gejala atau simptom gitu. Nah, cuma dari topik-topik yang dia bahas tadi, saya akhirnya bisa menangkap pesan yang cukup kuat ya teman-teman. Ya, ini bahwa si penulis ini kayak mau mencoba mendobrak apa-apa yang udah menjadi conventional wisdom.
kan banyak ya hal-hal yang kita anggap itu udah common sense, udah jadi asumsi umum, atau udah given gitu, jadi kita anggap benar dari sononya. Nah, si penulis ini kayak mau mengajak kita supaya berani mempertanyakan kembali itu semua gitu, untuk berani mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin jarang kita bahas. Soalnya kan hanya karena sesuatu itu udah jadi conventional wisdom, nggak lantas berarti dia benar, kan kira-kira gitu. Nah, terus di buku ini beberapa conventional wisdom lain yang juga disoroti, misalnya terkait relasi antara uang dan politik, teman-teman. Nah, asumsinya itu kan kita menganggap kalau makin banyak uang, maka makin banyak juga kemungkinan seseorang untuk memenangkan pemilihan, kan gitu. Nah, tapi di buku ini, lewat serangkaian data yang penulis punya, dia bilang kalau sebetulnya bukan uang yang memperbesar kemungkinan menang, tapi justru kebalik. Kecilnya kemungkinan menang lah yang mempengaruhi seberapa banyak uang yang dikumpulkan dan dibelanjakan untuk si calon gitu. Nah, terus contoh atau case menarik lain tentang conventional wisdom ini ada juga di daycare, teman-teman. Jadi sebuah daycare di suatu tempat itu pengurusnya mengamati ya kalau ada anak-anak tertentu yang orang tuanya itu sering telat menjemput gitu, telat jemput. Nah, terus dia berpikir supaya para orang tua ini nggak telat jemput, gimana kalau si daycare itu menetapkan denda sebagai disinsentif, kira-kira gitu. Nah, jadi setiap si orang tua itu telat, maka dia itu kena charge sekian dolar. Nah, singkat cerita, diterapinlah si denda ini. Nah, tapi kemudian yang terjadi di luar dugaan. Bukannya makin sedikit, tapi justru makin lebih banyak orang tua yang telat menjemput anaknya. Nah, kok bisa gitu? Nah, jadi menurut si penulis, fenomena itu terjadi karena si pengurus itu keliru ketika hanya menganggap denda atau disinsentif itu semata soal ekonomi, teman-teman. Disinsentif yang paling berperan dalam konteks daycare ini itu adalah justru yang bersifat moral dan sosial. Nah, jadi para orang tua tadi itu sebetulnya malu gitu, atau nggak enakan kalau anaknya itu dijemput telat. Atau mungkin kepikiran si anaknya nggak nyaman gitu kalau kelamaan di sana gitu, ngerepotin si pengurusnya. Nah, tapi ketika si pengurus ini netapin ada denda secara resmi atas keterlambatan tadi, maka denda ini rentan ditafsirkan oleh para orang tua sebagai pengganti atau dalam tanda kutip bayaran gitu ya, atas disinsentif yang sebelumnya bersifat moral dan sosial tadi. Nah, sehingga sepanjang si orang tua ini merasa sanggup bayar, ya udah mereka akan bayar. Nah, terus karena mereka itu merasa udah bayar, akhirnya mereka jadi nggak merasa perlu sungkan lagi gitu untuk telat menjemput, kira-kira gitu. Nah, ini bagi saya adalah sebuah insight yang menarik ya, teman-teman, bahwa kita itu ternyata perlu lebih cermat ketika mau melihat faktor apa saja yang memotivasi orang untuk melakukan atau nggak melakukan sesuatu gitu. Karena apa yang kelihatan di permukaan, apa yang jadi persepsi awal kita, itu belum tentu yang terjadi sebenarnya gitu. Nah, teman-teman, itu tadi kira-kira substansi ya, atau isi bahasan dalam buku ini. Kalau menurut saya sih, nggak terlalu berat ya, ya tergolong ringan gitu. Terus buku ini juga ditulis dengan simple, bahasanya tuh nggak ada yang terlalu jargon gitu. Jadi saya kira siapapun bisa baca, tanpa harus dia tuh ngerti ekonomi terlebih dahulu gitu. Ya tipikal bacaan-bacaan ringan lah ketika kita lagi di jalan gitu, atau ketika lagi ngantri. Saya pun baca buku ini tuh mostly dalam keadaan perjalanan, teman-teman, di kereta terutama. Nah, kurangnya buku ini mungkin yang tadi itu ya, jadi bahasannya itu agak random, jadi bisa melebar kemana-mana gitu. Dan kadang ada juga bagian yang agak membosankan, terutama ketika penulis membahas tentang data-data yang dia punya. Yang dia tuh kadang menjelaskan datanya bisa lebih panjang, melebihi panjangnya penjelasan dia tentang poin utama yang mau diangkat gitu. Nah, tapi overall, isinya menurut saya masih cukup oke, teman-teman. Cukup menarik ya. Ya, nggak istimewa-istimewa banget sih. Tapi ya not bad lah gitu. Nah, jadi untuk skor, mungkin buku ini sebenarnya bisa atau layak gitu ya, di kisaran 7/10 gitu. Nah, tapi berhubung karena intronya, judulnya, captionnya itu udah bombastis di awal, dan saya udah kadung over ekspektasi duluan, dan sayangnya ekspektasi itu nggak tercapai, jadi ya dari saya mungkin skornya 6,5/10, teman-teman. Oke, teman-teman, itu aja review saya kali ini tentang buku Freakonomics. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Silahkan like kalau teman-teman suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Dan nggak perlu sungkan juga kalau seandainya mau ngasih komentar, mau nanya, mau ngasih pandangan, atau mungkin mau request bahan bacaan yang menurut teman-teman menarik untuk review, silakan aja. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat dari video kali ini. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Saya Asto,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.